Selamat siang teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas Object Oriented Programming, yaitu membuat project Java NetBeans menggunakan eReport. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Francisca Dian Octaviane Tarung, NIM 231919089, kelas B Program Studi Ilmu Komputer. Sebelum kita masuk ke NetBeans, kita harus menyambungkan exam. Kita cukup menyalakan Apache dan MySQL. Setelah itu kita buka localhost dan database yang saya simpan namanya adalah OOP. Ini adalah tampilan awal dari NetBeans. Sekarang kita buat project baru. Pilih Java Application, klik Next. Project name-nya saya namakan Tugas 10 OOP. Setelah itu, klik Finish. Kita akan membuat Java page baru dengan cara klik kanan pada source page, klik New, kita pilih Java page. Setelah itu project name-nya saya namakan Laporan 10. Setelah itu saya ingin membuat tampilan desainnya. Klik kanan pada source page, pilih JFrame. Setelah itu kita buat class name-nya dengan nama OOP. Setelah itu klik Finish. Ini adalah tampilan awal sebelum kita membuat desainnya. Kita masukkan button. Di sini saya membuat 3 button karena akan memasukkan kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Pada button yang pertama, kita ketik kabupaten. Pada button yang kedua, kita ketik kecamatan. Pada button yang ketiga, kita ketik kelurahan. Ini adalah hasil desain dari kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Sebelum kita membuat eReport-nya, kita harus masukkan library-nya terlebih dahulu. Klik kanan pada library, pilih Add Library. Setelah itu kita pilih yang MySQL JDBC driver. Klik Add Library. Tunggu sampai proses scanning-nya selesai. Sekarang kita import file library-nya dengan cara klik kanan pada library, pilih yang add jar atau folder. Setelah itu kita cari di mana kita menyimpan library tersebut. Jika kita sudah mendapatkan file library tersebut, copy semua yang ada dalam file itu, lalu kita klik open. Kita tunggu sampai scanning datanya selesai. Setelah selesai, maka file yang ada pada file library akan masuk ke dalam file library yang ada di NetBeans. Setelah itu, kita akan membuat eReport-nya. Yang pertama, pada tabel kabupaten. Setelah itu, kita ingin membuat laporan kabupatennya atau eReport dengan cara klik kanan pada source page, klik New, klik yang paling bawah ujung Order. Setelah itu kita klik File Report yang sebelah kiri,
Dan di sebelah kanannya ada report wizard, pilih yang ketiga. Setelah itu kita klik next. Kita tunggu sampai gambar muncul. Setelah muncul gambarnya, kita pilih yang tulisan cherry. Setelah itu kita klik next. Lalu kita ganti file name-nya dengan nama kabupaten agar lebih gampang. Setelah itu kita klik next. Setelah itu teman-teman klik new, lalu klik next. Setelah itu tulis nama database-nya. Di sini nama database saya adalah OOP. Setelah itu JDBC driver-nya kita ganti dengan MySQL.com driver. Jangan lupa di JDBC URL-nya database-nya kita ganti dengan nama database yang kita buat. Setelah itu kita masukkan username, lalu kita tes apakah dia koneksi atau tidak. Setelah koneksi, maka kita memunculkan database kabupatennya dengan cara select bintang from kabupaten. Nah, nama kabupaten ini harus sesuai dengan nama yang ada pada database kita. Jika huruf kecil, maka kita harus menuliskan huruf kecil. Setelah itu kita pilih tanda panah yang 2. Setelah itu kita klik next lagi. Kita lihat di grup 1 apakah dia datanya lengkap. Jika sudah lengkap, kita klik di next lagi. Setelah itu kita klik finish. Kita tinggal menunggu hasil dari e-report-nya. Di sini sudah muncul hasil dari e-report-nya. Kita menghapus bagian-bagian yang tidak terlalu penting. Kita hapus yang cherry subtitle-nya. Setelah itu di cherry title kita ganti dengan tulisan kabupaten. Cherry title-nya kita ganti dengan tulisan kabupaten agar lebih baik dan jelas. Setelah itu jangan lupa kita Ctrl S atau kita simpan. Setelah itu kita cek apakah koneksi e-report-nya jadi atau tidak dengan cara klik pada preview. Jika dia memunculkan tabel seperti ini, maka hasil koneksi e-report-nya berhasil. Setelah itu kita masuk ke yang kedua, yaitu kecamatan. Lakukan langkah yang sama, klik kanan pada source page, pilih menu, klik yang bagian bawah ujung order. Setelah itu pilih file report. Setelah itu pada bagian kanan kita pilih yang report wizard. Setelah itu kita pilih yang tulisan cherry. Klik next. Lalu file name-nya kita ganti dengan kecamatan. Kita klik new lagi. Pilih yang seperti tadi. Setelah itu namanya tetap OOP dan kita ganti dengan MySQL.com. Nama yang tulisan database-nya itu kita ganti dengan OOP sesuai dengan nama database yang kita buat pada localhost. Setelah itu kita masukkan username, klik pada save password. Setelah itu kita tes apakah ada error atau tidak. Jika tulisannya connection successful, berarti tidak memiliki kesalahan. Untuk memanggil database kecamatan, maka kita menggunakan select bintang from kecamatan. Setelah itu klik next. Setelah itu pilih tanda panah yang 2. Setelah itu kita klik next lagi dan kita melihat di grup 1 apakah datanya lengkap. Setelah itu kita klik finish.
Jika sampai di congratulation, kita klik finish lagi. Seperti tadi muncul gambar seperti ini. Nah, kita menghapus bagian-bagian yang tidak terlalu penting. Di cherry title-nya itu kita ganti dengan kecamatan. Setelah itu kita cek apakah koneksi reportnya berhasil atau tidak. Jika muncul seperti ini, maka koneksi reportnya berhasil. Setelah itu kita kembali ke desain dan kita membuat bagian yang ketiga, yaitu kelurahan. Klik kanan lagi pada source page, klik new, kita pilih order. Setelah itu kita klik report dan pilih pada bagian kanan kita pilih report wizard. Setelah itu pilih gambar yang bertuliskan cherry. File name-nya kita ganti dengan kelurahan. Kita klik next. Setelah itu klik new lagi, gunakan database JDBC connection. Namanya tetap sama, angkanya juga tetap sama. Jangan pernah lupa untuk mengganti database itu dengan nama database yang kita buat pada localhost. Masukkan username, kita tes via connection, tes successful, berarti tidak ada error. Untuk memanggil database kelurahannya, select bintang from kelurahan. Kita klik next. Setelah itu pilih tanda panah yang 2. Setelah itu kita klik next lagi. Kita periksa di grup 1 apakah lengkap. Jika sudah lengkap, kita klik next. Jika sampai di congratulation, kita klik finish. Seperti tadi, kita menghapus bagian-bagian yang tidak terlalu penting. Dan di cherry title-nya kita ganti dengan kelurahan. Jangan lupa kita save. Setelah kita save, kita lihat apakah koneksi reportnya berhasil atau tidak. Jika dia muncul seperti ini, maka koneksi e-reportnya sudah berhasil. Setelah kita selesai membuat e-report dari kabupaten, kecamatan, dan kelurahan, sekarang kita membuat Java class untuk membuat koneksi database-nya. Class name-nya saya namakan koneksi. Setelah itu klik finish. Source code-nya sudah saya simpan di notepad, lalu kita copy, setelah itu masukkan ke dalam koneksi. Kita tidak boleh lupa untuk mengganti nama database-nya. Nama database saya di sini adalah OOP. Setelah itu kita ke desain. Klik kanan pada tombol kabupaten. Klik event, klik action, klik action to format. Sekarang kita akan membuat database pada tombol kabupaten. Source code-nya sudah saya simpan di notepad. Lalu kita copy, setelah itu masukkan ke dalam action kabupatennya. Jangan lupa kita untuk mengganti Jasper-nya. Ganti dengan nama yang sesuai
pada tabel yang kita buat tadi. Di sini saya menggunakan nama kabupaten menggunakan huruf besar. Setelah itu kita lihat apa saja yang error. Kita betulkan semuanya sampai tidak terjadi error. Kita lihat lagi pada koneksi. Baik, di koneksi sekarang sudah tidak terdapat error. Kita lihat pada action performat kabupatennya. Tidak terdapat error. Sekarang kita save. Setelah tidak terdapat error lagi, kita klik kanan. Lalu kita pilih run file. Kita tunggu sampai tabelnya muncul. Setelah itu kita klik pada tombol kabupaten. Jika dia muncul seperti ini, berarti koneksinya tidak ada yang salah atau koneksinya berhasil. Setelah itu kita buat lagi koneksi untuk desain kecamatannya. Klik kanan, pilih event, setelah itu pilih action, setelah itu action performance. Kita copy lagi source code-nya tadi. Setelah itu kita tidak boleh lupa untuk mengganti Jasper-nya. Ganti sesuai dengan nama tabel yang kalian buat. Di sini nama tabel saya adalah kecamatan. Setelah itu save. Lalu klik kanan, lalu kita run, apakah dia berhasil atau tidak. Setelah muncul seperti ini, kita klik di tombol kecamatan. Setelah itu, setelah muncul begini berarti koneksinya berhasil. Setelah itu kita buat koneksi untuk desain yang berikutnya, yaitu kelurahan. Lakukan hal yang sama. Setelah itu kita copy lagi source code-nya. Lalu kita masukkan ke action performat untuk tabel kelurahannya. Jangan lupa mengganti Jasper-nya sesuai dengan nama tabel yang kalian buat. Di sini nama tabelnya kelurahan. Setelah itu save. Setelah itu klik tombol kanan, klik kanan. Setelah itu run file. Jika muncul seperti ini, kita klik pada tombol kelurahan. Dan berhasil. Jika muncul data seperti ini, maka koneksi yang kalian buat sudah berhasil. Sekarang kita mencoba untuk kita melihat dalam satu kali run semuanya. Data kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Kita run file. Yang pertama kita klik pada tombol kabupaten. Baik, dia muncul seperti ini. Lalu itu kita klik pada tombol kecamatan, dia juga muncul. Kita klik pada tombol kelurahan, dia muncul seperti ini. Jika muncul seperti itu, maka koneksi yang kalian buat sudah berhasil. Demikian hasil presentasi dari saya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Mohon saran dan kritiknya. Terima kasih.